Nenek moyang masyarakat Melayu di Indragiri Hulu jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan sudah hidup di Desa Anak Talang. Ayah dari Pak Rahman ini pernah menjabat menjadi kepala desa selama 32 tahun. Sementara di kawasan itu sendiri berdiri rumah ibadah, berdiri tempat pendidikan, ada jalan lintas. Kemudian juga di sana ada kebun-kebun masyarakat, baik itu kebun sawit, itu kebun sialang, kebun durian yang udah berpuluh-puluh tahun, ada kebun jernang yang sengaja ditanam. Nah, jadi semua itu masih di dalam kawasan hutan. Baik, selamat pagi. Riau, hari ini kami dengan masyarakat Kecamatan Batang Cinaku. Ini adalah Bang Rahman, Kepala Desa Anak Talang. Pak Rahman tidak sendirian, dia juga membawa pemangku adat, juga membawa ketua lembaga adat, dan saya didampingi oleh Ketua Apkasindo Kabupaten Indragiri Hulu. Ketua Apkasindo ini mengurusi kebun-kebun petani kecil. Petani ini kalau berkebun dia tak sama dengan perusahaan. Petani ini semampunya dia nanam, tapi dengan didampingi oleh Apkasindo, produksi perkebunan petani tidak kalah dengan perkebunan milik perusahaan. Kembali ke Kepala Desa Anak Talang, Bang Rahman. Berapa luas Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cinaku ini, dan sejak kapan Desa Anak Talang ini terbentuk di Kabupaten Indragiri Hulu, serta berapa luas kawasan hutan di Desa Anak Talang ini? Untuk Desa Anak Talang itu sendiri terbentuk sebelum Indonesia ini merdeka. Zaman PRI itu udah juga kejadian. Kemudian untuk luasan Anak Talang sendiri itu lebih kurang 24 km persegi yang berbatasan dengan beberapa kecamatan, Kecamatan Rakit Kuling, Kecamatan Sebrida, dan Kecamatan Batangasel ya. Kemudian kita juga berbatasan dengan Provinsi Jambi. Di Desa Anak Talang adalah desa tertua untuk Batang Cinaku. Karena saya katakan desa tertua, saya di sana umur saya sampai hari ini sudah 52 tahun. Orang tua saya menjabat kepala desa di Anak Talang itu selama 32 tahun. Jadi desa tertua di Batang Cinaku adalah Desa Anak Talang, dan beliau adalah pemangku adat, kemudian beliau adalah ketua lembaga adat. Ini sekretaris desa saya, dan ini salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Anak Talang. Dalam hal ini untuk kawasan yang ada di Desa Anak Talang berbanding terbalik. Kenapa saya katakan berbanding terbalik? Lebih banyak kawasannya daripada yang tidak kawasan. Banyak hutan daripada tidak hutan di situ. Berdasarkan apa Abang bilang di situ hutan? Hutan kawasan karena berdasarkan pengecekan oleh kawan-kawan kita, kemudian dari masyarakat kita yang melihat dari peta HP yang sekarang ini sudah canggih, jadi tahu bahwa ini hutan kawasan atau bukan hutan kawasan. Jadi dari skala persentase, kalau saya nilai itu persentasenya 80 berada di kawasan dan 20% baru yang tidak berada di kawasan. Sementara di kawasan itu sendiri berdiri rumah ibadah, berdiri tempat pendidikan, berdirinya jalan, ada jalan lintas, jalan provinsi. Kemudian juga di sana ada kebun-kebun masyarakat, baik itu kebun sawit, kebun, kalau kami bilang Melayu itu kebun sialang,
kebun durian yang udah berpuluh-puluh tahun, ada kebun jernang yang sengaja ditanam. Nah, jadi semua itu masih di dalam kawasan hutan. Baik, Pak Rahman, Kepala Desa Anak Talang. Pak Rahman ini berdasarkan catatan kami, beliau adalah satu-satunya pegawai negeri ya yang menjadi guru di Desa Anak Talang. Kemudian masyarakat Desa Anak Talang menginginkan Pak Rahman ini menjadi kepala desa. Kemudian pada tahun 2018 Pak Rahman dicalonkan oleh masyarakat Desa Anak Talang untuk menjadi kepala desa dan terpilih. Jadi harapan masyarakat Desa Anak Talang dengan areal dari 100% luasan wilayah Desa Anak Talang itu 80% adalah kawasan hutan. Baik Bang, kawasan hutan itu ada terbagi menjadi beberapa wilayah. Ada namanya Taman Nasional, ada namanya hutan lindung, ada namanya hutan produksi konversi, ada namanya hutan produksi terbatas ya. Dari 80% luasan Desa Anak Talang masuk dalam kawasan hutan apa saja? Masuk dalam kawasan hutan HPK, HPT, dan hutan lindung. Jika kita lihat Desa Anak Talang hari ini disebut 80% adalah hutan. Kalau kita datang ke lokasi titik 80% hutan itu, apa yang ada di atasnya? Di sana ada kebun karet, ada kebun jeruk, ada kebun sawit, dan juga ada kebun durian milik masyarakat kita. Baik, Desa Anak Talang jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ditempati oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Indragiri Hulu secara turun-temurun. Desa Anak Talang jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ditempati oleh masyarakat Melayu, sudah hidup di Desa Anak Talang. Ayah dari Pak Rahman ini pernah menjabat menjadi kepala desa selama 32 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh kepala desa lainnya lebih kurang 15 tahun ya, secara bergantian. Kemudian 2018 Bang Rahman terpilih menjadi kepala desa. Apa harapan Bang Rahman terhadap pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi Riau terhadap 80% areal Desa Anak Talang yang dinyatakan masuk dalam kawasan hutan? Yang jelas harapan kami, baik itu untuk pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintahan pusat, kami berharap agar masyarakat kami, petani kecil, nyaman menikmati hasil mereka, agar status yang saat ini kawasan bisa dirubah, agar bisa kedepannya masyarakat kami membuatkan legalitas suratnya, bisa membuatkan sertifikat, dan dengan sertifikat masyarakat, pola perekonomian masyarakat itu bisa diangkat. Apalagi saat ini masyarakat negara kita mencucurkan dana kur untuk masyarakat, sementara harus ada suratnya. Bagaimana masyarakat bisa menganggunkan kebunnya kalau suratnya tidak bisa dikeluarkan? Baik Bang, jika dilihat dari statusnya 80% Desa Anak Talang adalah kawasan hutan, ada enggak oknum-oknum dari aparat penegak hukum, aparat pemerintah menakut-nakuti atau memeras masyarakat yang berkebun hanya 2 hektar tadi? Jika tidak kasih upeti atau tidak kasih sogok, masuk penjara, diproses hukum. Kalau untuk saat ini terus terang aparatur kita sangat baik. Bukan kita istilahnya takut dengan apa segala macam, itu memang kenyataan bahwa tidak ada aparatur kita yang mengancam-ancam kita. Malahan mereka juga ada sebagian yang punya milik di sana. Apa harapan Abang terhadap Gubernur Riau Pak Samsuar? Pemerintah memiliki program peremajaan sawit rakyat. Sawit masyarakat yang sudah layak untuk ditanam ulang, ditumbang
perkebunan sawit yang sudah tinggi supaya memproduksi lebih maksimal lagi, apakah Desa Anak Talang mendapatkan program peremajaan sawit rakyat PSR? Dan apa harapan Abang? Yang jelas kami kalau untuk yang di kawasan, bagaimana kami mendapatkan Desa Anak Talang ya? Iya, Desa Anak Talang, bagaimana kami mendapatkan program tersebut? Sementara masyarakat kami tidak punya legalitas. Sementara persyaratan tersebut ada legalitasnya, ada sertifikatnya. Kalau tanpa itu, negara tidak akan memberikan kejuran bantuan dana tersebut. Harapan kami supaya pemerintahan atau Bapak Gubernur kita untuk dapat melepaskan kawasan itu agar ke depan masyarakat kita yang kebunnya sudah layak untuk replanting mendapatkan dana bantuan berupa PSR peremajaan itu, agar masyarakat kami ke depannya lebih sejahtera dan pendidikan juga di tempat kami lebih bagus. Baik Bang, dari luasan perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Anak Talang, berapa hektar potensi yang bisa mendapatkan peremajaan sawit rakyat dari bantuan pemerintah itu di Desa Anak Talang? Kalau untuk yang bisa bantuan peremajaan itu lebih kurang 800-an hektar ada. 800 hektar ya. Cuman belum masanya untuk replanting. Malahan di kawasan yang sudah masanya replanting. Baik, dari luasan 80% kawasan hutan yang ada di Desa Anak Talang itu sudah ada perkebunan kelapa sawit masyarakat, lokasi perkebunan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk peremajaan sawit rakyat dengan luasan 100% dan 80% kawasan hutan terbentur tentang aturan di mana masyarakat yang layak untuk mendapatkan peremajaan sawit rakyat di Desa Anak Talang dan itu tidak bisa dilakukan. Masyarakat Anak Talang meminta ada perubahan aturan supaya masyarakat Anak Talang bisa mendapatkan PSR agar membantu petani-petani desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Anak Talang. Nah, positif berapa persen Bang potensi peningkatan ekonomi masyarakat dari sawit lah? Kalau untuk sawit rata-rata kita potensi perkebunan sawit kita di sana udah mencapai sekitar rata-rata masyarakat kita udah berkebun sawit dan penghasil utama adalah kebun sawit dengan di atas 60% penghasilan utama kita adalah kebun sawit. Setiap kepala keluarga memiliki perkebunan sawit di Desa Anak Talang? Tidak. Ada masyarakat asli Anak Talang tidak memiliki tanah sama sekali. Ada. Tetapi perkebunan sawit di Desa Anak Talang kawasan hutan, gitu. Kawasan hutan. Kalau kawasan hutan yang tidak terkelola berapa hektar? Untuk kawasan hutan yang tidak terkelola sekarang sudah mulai dikelola. Itu pun tidak beberapa lagi karena kita sudah berbatasan dengan Jambi dan itu pun tidak layak untuk ditanami lagi. Karena apa Bang? Karena memang sudah di daerah bukit Itali Bukit Batabuhnya. Talang ini dengan luasan 80% kawasan hutan tadi, itu sudah dikuasai masyarakat, sudah ada nama-nama orang di atas kawasan hutan itu, termasuk ada sekolah, ada masjid, ada gereja. Berapa jumlah masyarakat Desa Anak Talang? Jumlah masyarakat Desa Anak Talang itu kalau kakaknya 1.385 dengan jumlah penduduk hampir 3.700-an. Baik, itulah tadi Desa Anak Talang di Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Ya. Satu buat Bapak Gubernur kita Pak Samsuar, di sana ada jalan lintas selatan. Kami mohon perhatiannya untuk jalan lintas. Jangan biarkan masyarakat kami yang membangun jalan, tapi tolong uluran tangan dari pemerintah pusat. Dan ada satu program Indonesia Terang. Ternyata di 3 titik dusun desa kami sampai hari ini masih gelap gulita.
Indonesia merdeka, 3 dusun di desa kami belum merdeka untuk listriknya. Terima kasih. Apakah mungkin karena masih kawasan hutan tuh nggak bisa masuk listrik tuh? Saya rasa bisa jadi, tapi Sanglap buktinya masuk. Sanglap, Alim masuk kawasan Alim Dupa. Untuk Batang Cenaku cuma 3 dusun yang tidak. Kalau yang lain sudah tersentuh, namun belum juga dialiri. Jadi harapan kami Indonesia terang, Indonesia merdeka itu mana? Indonesia merdeka, tapi 3 dusun di Anak Talang belum merdeka untuk penerangan listrik. Terima kasih. Baik, Bang Rama. Di desa Anak Talang ternyata ada catatan kegelapan ya, catatan hitam ya, dari program pemerintah. Ternyata desa Anak Talang ini dizolimi, karena desa Anak Talang jauh sebelum Indonesia merdeka, desa Anak Talang sudah ditempati oleh masyarakat Melayu secara turun-temurun. Ternyata 80% desa Anak Talang itu adalah kawasan hutan. Ada pula taman nasionalnya. Padahal di kawasan hutan itu sudah berdiri sekolah, sudah berdiri masjid, sudah berdiri rumah. Bahkan pohon durian yang ditanam oleh nenek moyang masyarakat desa Anak Talang masih berdiri kokoh. Kemudian 3 dusun di desa Anak Talang masih dalam suasana gelap gulita jika malam harinya. Program PLN tidak masuk ke desa Anak Talang. Yang terakhir, harapan masyarakat desa Anak Talang adalah tentang jalan lintas selatan. Jalan lintas selatan dibangun dari Kecamatan Seberida sampai dengan Kecamatan Peranap. Masih ada puluhan kilo yang belum dibangun. Sementara yang sudah dibangun secara multi-years, jalan itu dengan rigid tulang beton semen, tapi masih ada kira-kira berapa kilometer lagi sampai ke desa Anak Talang itu sekitar 17 kilometer. 17 kilometer lagi yang butuh pembangunan tambahan jalan lintas selatan. Hanya itu pesan terakhir dan harapan dari Pak Rahman, Kepala Desa Anak Talang, supaya juga didengar oleh pemangku-pemangku adat, masyarakat, tokoh pemuda desa Anak Talang. Pesan dan harapan kepada Bapak Presiden Joko Widodo terhadap desa Anak Talang. Buat Bapak Presiden kita, kami berharap program yang saat ini dengan Undang-Undang Cipta Karya tolong direalisasikan di desa kami agar masyarakat kami ke depannya lebih sejahtera. Saya terima kasih dengan adanya program Cipta Karya, tapi mari kami siap, pemerintahan desa, nenek mama, tokoh masyarakat siap mendukung program itu. Tapi bantu kami dalam pelaksanaan pengurusannya. Terima kasih. Sekian pertemuan kita kali ini. Lain waktu kita akan membahas tentang desa-desa di Provinsi Riau yang masuk dalam kawasan hutan, tapi desa-desa di Provinsi Riau tersebut memiliki potensi besar perkebunan kelapa sawit rakyat. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, di desa-desa yang ada di Provinsi Riau ini meningkatkan ekonomi masyarakat. Jika hari ini pandemi menghancurkan seluruh aktivitas dan ekonomi di Indonesia, maka di Riau sawit yang membantu ekonomi masyarakat kecil di Provinsi Riau. Jika 2 hektar saja petani memiliki kebun sawit di setiap desanya, maka tidak ada namanya kemiskinan di Provinsi Riau. Harapan masyarakat desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau ini adalah melepaskan 80% yang desanya masuk dalam kawasan hutan menjadi areal yang bisa dimiliki sertifikat di legalitas, sehingga program-program pemerintah yang ada bisa masuk ke desa Anak Talang di Kecamatan Batang Cinaku. Kami akhiri kita bertemu dalam pertemuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.